Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah. Oke, kita akan mulai topik pada kesempatan kali ini mengenai prinsip etik dalam penelitian kualitatif. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah kita memiliki learning objektif berupa etik dan peneliti, etik sebagai subjek, kemudian apakah batasannya pada penelitian kualitatif, isu etik dalam penelitian kualitatif, serta peran etika dan proses peninjauan lainnya. Sebuah kegiatan penelitian harus dilandasi oleh nilai-nilai etik seperti jujur, adil, objektif, terbuka, saling percaya, dan saling menghormati, yang mana semua nilai-nilai tersebut juga harus berlaku dalam kehidupan normal. Standar ilmiah mengacu pada penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks penelitian. Seperti contohnya terbuka dalam berbagi bahan penelitian, kemudian adil dalam meninjau proposal, adil dalam memilih subjek, kemudian menghormati sesama peneliti, dosen, mahasiswa, serta jujur dalam melaporkan hasil penelitian, melaporkan sebagaimana apa adanya tanpa harus ada manipulasi data. Etika dalam penelitian kualitatif itu sebenarnya lebih kompleks dibandingkan penelitian kuantitatif. Hal ini disebabkan karena metode penelitian kualitatif itu lebih ke pendekatan personal, yang mana dia lebih mengganggu karena sampai ke dalam privasi kehidupannya sehari-hari, serta terkadang butuh peran yang lebih besar bagi hubungan peneliti dan subjek. Karena terkadang untuk membina hubungan trust, maka seorang peneliti harus tidak hanya sekedar sebagai peneliti gitu, tapi bisa sebagai teman, kemudian sharing dan lain sebagainya, yang mana terkadang nanti peneliti sendiri akan terjebak untuk hanyut dalam empati yang terjadi pada pada subjek. Kemudian oleh karena beberapa hal tadi, maka interaksinya harus etik gitu. Dan hanya penelitian yang mengindahkan dimensi etik dengan baik itu adalah penelitian yang benar. Beberapa pertimbangan etik dalam penelitian kualitatif yaitu meskipun penelitian kualitatif itu jauh lebih kompleks, namun ketika melakukan penelitian, maka data dan tujuan penelitian itu harus bersifat empiris dan teoritis, bukan hanya berdasarkan karena keingintahuan pribadi. Kemudian kompleksitas dalam meneliti kehidupan pribadi dan menempatkan aspek pribadi di arena publik itu harus mempertimbangkan mengenai benefit dan resikonya. Terkadang akan menimbulkan masalah ganda etika bagi peneliti yang tidak dapat dipecahkan semata-mata hanya dengan menerapkan aturan, prinsip maupun pedoman, lebih kepada nilai moral, kemudian rasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Karena ketika kita mendapatkan data, terkadang data tersebut itu harus kita tanggapi juga secara emosional, tidak hanya sekedar dengan penanggapan secara ilmiah. Kemudian sebaliknya, apabila kemudian pada saat melakukan penelitian itu ada ketegangan ya dalam penelitian kualitatif, maka sebaiknya penelitian ini harus direview kembali untuk kita lihat pedoman dari wawancara atau pertanyaannya. Kemudian kita lihat lagi apakah wawancara yang telah dilakukan dari butir-butir pertanyaan tersebut itu sudah memenuhi tujuan ataupun sudah memenuhi kaidah pedoman etik ataupun tidak.
Beberapa isu etik yang muncul adalah yang mana kita bisa lihat pada di slide di halaman 6 yang menunjukkan bahwa desain penelitian itu merupakan salah satu isu etik yang sering muncul karena penelitian kualitatif itu seringkali protokol yang masuk itu tidak dilengkapi desain penelitian yang runut, jelas, dan detail. Nah, seperti definisi operasional itu sering terlewatkan untuk penelitian kualitatif. Kemudian kriteria inklusi dan kriteria eksklusi itu terkadang tidak terjelaskan secara detail. Kemudian hubungan peneliti dan subjek. Nah, di sini perlu dijelaskan untuk penelitian kualitatif mengenai hubungan peneliti dan subjek dan menjelaskan mengenai ketidakadaan keterikatan terantara peneliti dan subjek. Misalkan hubungan seorang peneliti dan subjek seperti guru dan murid, atau dosen dan mahasiswa, ataukah dokter dan pasien. Nah, hal-hal seperti itu harus ditunjukkan supaya sang peneliti itu bisa tegak berdiri secara objektif. Kemudian isu etik yang ketiga adalah interpretasi data. Seringkali interpretasi data itu tidak digambarkan secara menyeluruh gitu. Karena interpretasi data pada penelitian kualitatif itu kan bisa berbagai macam versi. Nah, hal-hal seperti itu setidaknya harusnya dijelaskan sehingga tidak menimbulkan pertanyaan pada isu etik. Kemudian yang keempat yaitu memprediksi dampak dari berbagai metode yang dilakukan pada peserta. Nah, hal-hal seperti itu dilakukan untuk mengantisipasi munculnya potensi stres yang terjadi pada subjek. Misalkan ketika penelitian ini bertujuan untuk menguak mengenai kisah kelam masa lalu yang dialami oleh si subjek, misalkan seperti tentang kisah KDRT gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga ataupun yang lain. Nah, itu secara kemungkinan itu akan bisa menimbulkan stres dan dampak psikologis pada subjek. Sehingga hal-hal seperti itu harus bisa diantisipasi dengan baik. Kemudian tolong juga diperhatikan untuk pertimbangan antara keseimbangan manfaat dan potensi resiko. Dalam hal ini marilah kita bersama-sama untuk mengedepankan bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengambil manfaat. Jadi mencegah madorot itu jauh lebih baik dari mengambil maslahat. Sehingga kalau ternyata kemanfaatannya itu ada tapi potensi bahayanya itu lebih besar, sebaiknya penelitian ini tidak perlu dilakukan atau sebaiknya komisi etik tidak perlu menerima protokol penelitian dengan model seperti itu. Kemudian pertimbangkan juga persyaratan hukum dalam hal mengungkapkan bahaya. Misalkan ketika menceritakan tentang KDRT dan kemungkinan besar nanti akan beresiko mengungkapkan identitas suami sebagai pelaku KDRT dan lain sebagainya yang kemudian bisa berdampak secara hukum, itu perlu lebih hati-hati karena bisa jadi nanti subjek itu yang berada di bawah bahaya. Oleh karenanya, sebagai seorang peneliti kita harus memiliki tanggung jawab berusaha semaksimal mungkin bahwa tujuan penelitian itu seharusnya bermanfaat bagi masyarakat dan meminimalkan adanya kerugian sosial, serta mampu menyeimbangkan integritas profesional dengan menghormati hukum nasional dan internasional yang berlaku. Penelitian juga perlu dilakukan dengan rasa hormat, sadar akan perbedaan gender, karena penelitian kualitatif itu biasanya cenderung terkait dengan isu-isu gender. Kemudian peneliti harus mampu menghormati semua kelompok di masyarakat terlepas dari ras, suku, agama, budaya, kelompok sosial yang kurang terwakili, kemudian difabel dan lainnya. Nah, kekhawatiran pemangku kepentingan dan kelompok pengguna itu
harus mampu ditangani. Contohnya misalkan apabila penelitian ini berfokus terkait dengan penelitian kualitatif untuk mengungkapkan mengenai tingkat kepuasan seorang pegawai terhadap sebuah perusahaan, maka besar kemungkinan itu sebagai pengelola perusahaan atau owner itu akan mengalami kekhawatiran terkait dengan apa yang akan diungkapkan oleh pegawai tersebut. Nah, hal-hal seperti itu seharusnya perlu ditangani lebih awal dengan menjelaskan secara detail baik kepada owner untuk perizinan pelaksanaan kegiatan penelitian maupun kepada pegawai terkait dengan resiko yang mungkin terjadi apabila mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya, itu mungkin si pegawai tersebut akan dipecat. Nah, hal-hal seperti itu perlu diantisipasi terlebih dahulu. Dan itu sebagai seorang peneliti harus bertanggung jawab terhadap subjek yang mana mengedepankan bahwa partisipasi dalam penelitian itu harus bersifat sukarela dan bukan karena terpaksa. Keputusan tentang partisipasi seorang subjek dalam penelitian itu harus dibuat dalam posisi yang tepat. Artinya tidak dalam konteks keterikatan, misalkan tadi hubungan antara guru dan murid, dosen dengan mahasiswa, ataupun dokter dengan pasien, ataupun sipir dengan tahanan, dan lainnya. Sehingga ketika memutuskan untuk terlibat atau tidak dalam penelitian itu adalah subjek itu dalam kondisi yang memiliki otoritas dan otonomi penuh. Kemudian semua data harus diberlakukan dengan rahasia dan anonymity itu yang sesuai. Serta penelitian itu harus terlindungi dari gangguan, kesusahan, penghinaan, ketidaknyamanan, rasa malu atau bahaya psikologis yang lainnya. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa penelitian kualitatif itu lebih berdampak pada resiko psikologi atau kejiwaan. Karena mungkin saja bisa menguak trauma mengenai masa lalu dan lainnya. Makna moral dari informed consent adalah memberikan hak persetujuan kepada orang lain, di mana persetujuan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam sebuah penelitian itu harus dalam kondisi yang sadar sepenuhnya dan disertai dengan pemahaman yang jelas terkait dengan tindakan penelitian yang akan dilakukan. Informed consent pada ilmu penelitian kualitatif itu lebih mendalam, karena biasanya beberapa orang itu menyetujui deskripsi penelitian bukan penelitian itu sendiri. Oleh karenanya mendeskripsikan penelitian yang akan dilakukan itu harus detail dan akurat, karena apabila ada beberapa hal dalam penelitian ini yang tidak masuk dalam penjelasan informed consent, itu memberikan peluang dan sangat dibolehkan bagi seorang subjek itu untuk mundur dari penelitian tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, persetujuan atau informed consent yang diberikan oleh subjek itu harus bebas dan tidak ada paksaan dalam kondisi dia memiliki otoritas penuh dan otonomi penuh. Apabila ada pertanyaan terbuka mengenai banyak hal yang perlu diketahui, maka itu harus dijawab dengan sebenar-benarnya oleh peneliti. Teorinya, untuk menyetujui, peneliti memerlukan tingkat otonomi yang sama seperti yang diperlukan untuk melakukan tindakan dalam penelitian. Sehingga sama-sama antara peneliti maupun subjek itu dia tidak dalam kondisi tertekan ketika melakukan penelitian tersebut. Perlindungan kerahasiaan itu harus dijalankan sebagai upaya untuk melindungi keselamatan subjek. Adanya janji untuk tidak menyebutkan nama atau anonymity, kemudian apabila ada pengungkapan bahaya dalam penelitian tersebut, maka harus dilakukan dengan sebagaimana mestinya dan dalam konteks bahwa subjek itu tidak dijabarkan nama ataupun identitasnya.
Misalkan tadi seperti ketika melakukan penelitian mengenai kekerasan dalam rumah tangga, bisa besar kemungkinan bahwa sang suami itu menjadi salah satu tersangka dalam penelitian tersebut, sehingga ketika kemudian penelitian ini berdampak pada aspek hukum, maka penyebutan mengenai hal tersebut itu harus dalam rangka melindungi subjek dan identitasnya harus dilindungi dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya kita akan masuk pada tahapan bagaimana melakukan pengajuan protokol etik di Komisi Etik UNISA. Sebelum mengajukan protokol etik, silahkan teman-teman untuk berkunjung pada website Komisi Etik UNISA dengan alamat URL https://komisietik.unisajogja.ic.id, di mana ketika sudah terbuka akan muncul fitur-fitur terkait dengan beberapa informasi yang teman-teman butuhkan. Contohnya seperti dokumen-dokumen, kemudian register, kemudian biaya pendaftaran, kemudian kontak person kepada admin dan lain sebagainya. Itu telah tersedia di fitur-fitur tersebut. Slide berikut menunjukkan mengenai bagan alur bagaimana protokol masuk ke Komisi Etik UNISA. Silahkan teman-teman masuk ke web Komisi Etik, kemudian setelah itu klik menu register dengan mengisi form dan mengunggah file protokol, kemudian silahkan dilakukan register. Kemudian setelah itu silahkan teman-teman masuk ke fitur file dokumen untuk mengunduh file-file dokumen sebagai pendukung protokol. Kemudian silahkan teman-teman melakukan transfer biaya pendaftaran ke nomor rekening BSM Bank Syariah Mandiri atas nama Komisi Etik dengan biaya yang telah terlampir di website. Setelah itu klik tautan SIM EPK di bagian pendaftaran peneliti, di mana di situ nanti teman-teman akan mengunggah bukti transfer sekaligus mengisi protokol serta mengunggah berbagai dokumen yang diperlukan. Nah, SIM EPK ini merupakan SIM portal nasional terintegrasi yang mana dia di bawah kendali dari Kemenkes. Setelah teman-teman memastikan semuanya itu sudah masuk, sudah terisi dengan benar, maka silahkan klik submit. Pada prinsipnya ethical clearance itu terbit kurang lebih dalam waktu sekitar 14 hari, tergantung dengan cepat atau tidaknya respon dari seorang peneliti. Berikut biaya pendaftaran yang dibebankan pada peneliti yang berlaku sampai dengan saat ini, yaitu pendaftar jenjang S1 untuk internal UNISA itu sekitar 170.000, jenjang S2 itu 200.000, dan jenjang S3 serta dosen itu 220.000. Adapun apabila ada peneliti dari pihak luar UNISA, maka biayanya akan menjadi lebih mahal, kurang lebih untuk S1 185.000, untuk S2 250.000, dan untuk S3 serta dosen itu 300.000. Akan tetapi pembiayaan ini masih relatif lebih murah dibandingkan pembiayaan Komisi Etik di daerah istimewa Yogyakarta pada institusi yang lainnya. Pada fitur unduh dokumen, teman-teman bisa mengunduh form kurikulum vitae, kemudian form informed consent yang nanti silahkan dirubah-rubah sesuai dengan penelitian yang menjadi desain penelitian dari para peneliti. Kemudian protokol yang terdiri dari beberapa item pertanyaan. Di situ ada poin-poin pertanyaannya, silahkan kemudian diunduh dan diisi sehingga ketika masuk ke SIM EPK nasional nanti para peneliti itu tinggal copy paste aja. Karena kalau misalkan mengisi di situ waktunya akan lama dan terkadang internet itu tidak stabil.
Kemudian ada surat pernyataan originalitas yang di materai 6.000. Untuk saat ini materainya masih berlaku 6.000, tetapi untuk 2021 ke depan itu sudah diberlakukan materai dengan 10.000. Apabila teman-teman masih punya materai 6.000, maka silahkan ditempel sebanyak 2 kali dan dalam posisi sejajar tanpa bertumpuk. Berikut kontak email dari Komisi Etik Unisa, yaitu komisietik@unisajogja.ac.id dengan nomor WhatsApp itu seperti yang telah tertera pada slide ini. Protokol penelitian yang diisi pada portal SIM EPK Nasional itu memiliki sekitar 26 pertanyaan dari A sampai Z, dan kemudian disertai beberapa lampiran-lampiran dokumen terkait dengan surat pernyataan, kemudian lembar pengesahan, serta biodata peneliti, kemudian sponsorship, kuesioner ataupun lembar wawancara, dan lainnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, dari poin A itu judul penelitian, kemudian poin B adalah identifikasi, yang C ringkasan usulan penelitian, sampai kemudian poin Z yaitu pendanaan. Jadi silahkan dari teman-teman apabila mendapatkan pendanaan sponsor dari luar, silahkan nanti dituliskan di sini. Nah, berikutnya lampirannya seperti daftar pustaka juga dilampirkan, dan perlu diingat bahwa protokol itu berbeda dengan proposal ya. Meskipun pada kontennya itu hampir sama, tetapi yang ditanyakan itu lebih pada poin-poin isu etik dan kondisi teknis pelaksanaan ketika penelitian, kemudian desain ilmiahnya dan lain sebagainya. Untuk poin kurikulum vitae, silakan dari teman-teman isi sesuai form yang telah tersedia. Berikut identitas diri, kemudian riwayat melakukan riwayat pendidikan, kemudian riwayat penelitian, riwayat publikasi, serta riwayat seminar oral atau publikasi ilmiah, yang mana nanti ditandatangani dengan tanda tangan basah, yang nanti setelah itu di-scan. Selanjutnya adalah surat pernyataan yang berupa surat pernyataan originalitas dan surat pernyataan mengenai kesediaan untuk mengikuti prinsip-prinsip etik penelitian yang berlaku. Harus bermaterai 6.000 ya dalam hal ini, tapi karena 2021 ini sudah berlaku materai 10.000, maka bermaterai 6.000 sebanyak 2 buah, atau materai 10.000 atau materai 6.000 plus materai 3.000. Nah, apabila mahasiswa yang menjadi peneliti, maka harus diketahui oleh dosen pembimbing atau ketua prodi. Apabila dosen, maka harus disetujui atau diketahui oleh ketua LPPM dari universitas setempat yang berlaku. Baik, sekarang kita memulai tentang pengenalan SIM EPK. SIM EPK adalah portal nasional yang terintegrasi menghimpun Komisi Etik Penelitian di seluruh Indonesia, dan untuk memfasilitasi peneliti dalam mendapatkan surat izin untuk melakukan penelitian. Hasilnya berupa ethical clearance, yaitu merupakan surat persetujuan dari Komisi Etik Penelitian bahwa protokol yang diajukan itu aman dan bisa dilakukan penelitian. Yang direview itu berupa protokol, dan pengusul itu tidak bisa mengetahui nama previewnya. Proses telaah itu kurang lebih untuk telaah cepat itu 4 hari dan telaah lanjut itu 7 hari. Seperti pada penjelasan sebelumnya, protokol yang masuk itu akan mendapatkan status exempt, expedited, ataupun full board. Exempt adalah protokol penelitian yang minim resiko dan dibebaskan dari telaah etik dan mendapatkan surat keterangan bebas telaah etik secara langsung. Sedangkan untuk expedited adalah proses telaah etik yang dipercepat dan akan ditelaah oleh minimal 3 penelaah. Nah, untuk proses expedited ini kurang lebih membutuhkan waktu minimal 14 hari. Kemudian ada full board, yaitu telaah etik yang dilakukan dalam rapat pleno dengan mengundang tim peneliti dan seluruh anggota Komisi Etik Penelitian. Minimal itu diikut sertai dengan 5 preview.
dan wajib dihadiri oleh tim peneliti. Seperti alur yang bisa teman-teman lihat pada slide, bahwa ketika protokol masuk ke tim komisi etik, maka protokol tersebut akan dicek oleh bagian sekretariat, terutamanya sekretaris, dan kemudian sekretaris akan membuat resume atau summary terhadap protokol tersebut. Setelah itu protokol akan diberikan kepada para penelaah sebanyak 5 orang, yang mana nanti akan muncul ketetapan statusnya apakah S1, E2, FB, atau TBD. Adapun S1 itu exempt, kemudian E2 itu expanded, kemudian FB itu full board, dan TBD itu tidak bisa ditelaah. Nah, apabila masuk pada keputusan E2 atau expanded, maka protokol tersebut kemudian akan ditelaah lagi oleh 3 penelaah dengan menggunakan 7 standar penelitian sesuai dengan guideline dari CIOMS. Kemudian apabila ada full board, maka perlu adanya temu dengan tim peneliti beserta 5 penelaah utama, yang mana nanti digunakan untuk memverifikasi serta mengklarifikasi mengenai penelitian atau protokol penelitian yang diajukan. Untuk full board tidak harus dilakukan secara offline, bisa juga dilakukan secara online. Berikut ini adalah gambaran website dari SIM EPK kemkes.go.id. Nanti silahkan dari teman-teman memilih beberapa menu yang ada di website tersebut. Silahkan klik pendaftaran, dan di situ teman-teman silahkan mendaftar di web tersebut. Jangan lupa menyediakan KTP karena harus diminta NIK-nya. Akun ini berlaku seumur hidup, dan jangan sampai lupa gitu ya. Nanti sebisa mungkin disimpan hasil dari pendaftaran itu, user dan ID-nya di handphone ataupun di tempat yang lain yang sekiranya teman-teman tidak lupa. Karena apabila lupa dan teman-teman nggak bisa menemukan passwordnya, maka teman-teman harus mendaftar lagi, sementara NIK KTP-nya sudah terdaftar, sehingga tidak bisa terdaftar kembali dengan NIK yang sama. Selanjutnya silahkan kemudian teman-teman akan mendapatkan hasil balasan seperti ini. Jadi nanti akan terlihat username dan passwordnya, dan segera ganti password setelah teman-teman login, karena passwordnya ini kan yang diberikan kurang familiar dan mudah lupa ya, begitu. Setelah itu silahkan teman-teman login di SIM EPK, dan jangan lupa untuk mengklik bagian bawah itu adalah sebagai peneliti, karena di bagian bawah itu ada 5 menu, yaitu sebagai ketua, sebagai sekretaris, sebagai sekretariat, sebagai penelaah, dan sebagai peneliti. Selanjutnya silakan teman-teman isi form protokol etik penelitian, dan alangkah lebih baiknya kalau teman-teman sudah mengisinya itu di dokumen yang telah diunduh di website Komisi Etik Unisa tadi, sehingga teman-teman tinggal mengcopy paste seperti itu, karena kan item pertanyaannya sangat banyak ya, harus membuka muka satu ke muka berikutnya dan lain sebagainya, sehingga kalau misalnya menulis ulang semuanya itu akan membutuhkan waktu lama gitu. Jadi buatlah di Word terlebih dahulu, dan nanti setelah itu silakan di copy paste sesuai dengan item pertanyaan yang ada di situ. Jangan lupa untuk mengunggah lampiran-lampiran yang diperlukan seperti CV, kemudian apakah ada daftar lembaga sponsor, kemudian surat-surat pernyataan, instrumen, kuesioner, kemudian inform consent 35 butir sesuai dengan CIOMS, dan lainnya silahkan diunggah dalam bentuk PDF. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi form self-assessment yang berupa 7 standar kelayakan etik penelitian yang terdiri dari beberapa item pertanyaan tentang nilai sosial klinik, nilai ilmiah, kemudian pemerataan beban dan manfaat, kemudian pertanyaan mengenai bujukan, eksploitasi, dan inducement, kemudian adanya pertanyaan mengenai rahasia dan privacy, serta pertanyaan terkait dengan informed consent. Setelah itu silakan teman-teman bisa melihat
tentang detail progres protokol etik penelitian di bagian sebelah kiri, yaitu yang berupa hasil telaah atau kemudian bukan di hasil telaah, di fitur yang paling bawah yaitu tentang progres protokol. Di situ teman-teman bisa melihat kapan teman-teman itu mengisi, kemudian mengirimkan protokol, kemudian preview 1 itu memberikan status apa, preview 2 memberikan status apa, preview 3 memberikan status apa, dan sampai preview kelima yang kemudian juga akan disertai dengan keputusan dari ketua komisi etik itu apa. Nah, seperti itu semuanya yang nanti teman-teman bisa kontrol terus ya, bisa dimonitor terus sudah sampai mana sih perjalanan dari protokol penelitiannya. Seperti itu. Nah, inilah dari hasil keterangan layak etik atau ethical approval yang telah jadi, dan di sini tertulis masa berlakunya itu 1 tahun dari tanggal terbit. Jadi apabila penelitiannya adalah sifatnya penelitian multi-years, maka pada tahun berikutnya harus mengajukan perpanjangan atau statusnya adalah penelitian continuing gitu. Dan disertai dengan melaporkan hasil penelitian pada tahun yang sebelumnya. Ethical approval yang telah terbit itu juga disertai hasil self-assessment dari para preview, yang mana itu merupakan lampiran yang disertakan bersamaan dengan surat layak etik. Oke teman-teman, kiranya itu dulu yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga penelitian yang akan teman-teman lakukan lancar dan berkah untuk semuanya. Terima kasih, jangan lupa mohon di-share supaya apabila ada peneliti lain yang akan mengajukan protokol penelitian itu tidak perlu bertanya terlalu banyak gitu. Terima kasih atas kesempatan dan atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.